Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2201010025. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama itu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sebelum adanya sistem operasi, komputer hanya bisa dioperasikan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital saja. Seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis sistem operasi telah dikembangkan, masing-masing dengan keunggulannya sendiri. Pada dasarnya, sistem informasi memiliki peran penting sebagai pengelola semua sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan sejumlah layanan sistem calls kepada pengguna agar pengguna dapat dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer menjadi lebih mudah dan aman. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan dapat berinteraksi dengan perangkat keras komputer melalui antarmuka yang lebih ramah dan terstruktur. Kemudian ada fungsi sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari 4 komponen utama: perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi sebagai pengatur dan pengawas pengguna perangkat keras oleh program aplikasi dan pengguna. Seperti pemerintah dalam suatu negara, sistem operasi menciptakan kondisi agar komputer dapat menjalankan program dengan benar. Untuk menghindari konflik saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur akses pengguna terhadap sumber daya tersebut. Selain itu, sistem operasi juga berperan sebagai resource allocator yang mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Fungsi penting lainnya dari sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk mencegah kesalahan atau biasa disebut error dan pengguna yang tidak perlu pada komputer. Kemudian ada karakteristik sistem operasi open source. Untuk karakteristik sendiri, saya menuliskan ada 4. Yang pertama yaitu sumber kode terbuka, keterbukaan dan transparansi, gratis atau biaya rendah, dan fleksibilitas. Pengertian dari masing-masing tersebut yaitu sumber kode terbuka. Sistem operasi open source memiliki kode sumber yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja secara bebas. Pengguna dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali kode tersebut. Kemudian ada keterbukaan dan transparansi. Karena sumber kode terbuka, komunitas pengembang dapat berkolaborasi, memperbaiki bug, dan meningkatkan sistem dengan partisipasi dari orang lain. Banyak orang. Kemudian ada gratis atau biaya rendah. Umumnya sistem operasi open source dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Pengguna hanya perlu membayar jika membutuhkan dukungan atau layanan tambahan. Ada fleksibilitas. Pengguna memiliki kebebasan untuk menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua ada karakteristik sistem operasi closed source. Sama, di sini juga terbagi menjadi 4, yaitu sumber kode tertutup. Pengertiannya itu sistem operasi closed source memiliki kode sumber yang tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun, hanya perusahaan atau pihak yang memiliki izin khusus yang dapat mengaksesnya. Kemudian ada keterbatasan partisipasi pengguna. Pengguna tidak dapat berkontribusi langsung pada pengembangan atau perbaikan sistem operasi ini karena sumber kode tertutup. Kemudian ada biaya lisensi. Pengguna harus membayar biaya lisensi untuk menggunakan sistem operasi ini yang dapat berbeda-beda tergantung pada lisensi dan fitur yang disediakan. Kemudian ada keamanan dan kontrol vendor. Pihak yang memiliki kode sumber memiliki kendali penuh atas pengembangan, distribusi, dan dukungan sistem operasi, sehingga memiliki peran sentral dalam memastikan keamanan dan pemeliharaan. Ini adalah skema dasar sistem komputer. Ada peralatan masukan, peralatan keluaran, port masukan atau port keluaran, pemroses, kemudian ada memori utama. Peralatan masukan ini adalah seperti mouse, keyboard,
ataupun mix dan lain sebagainya. Kemudian diproses dalam pemrosesan, yaitu biasa disebut dengan CPU karena otaknya komputer. Hasil pemrosesan tersebut disimpan ke dalam memori utama. Memori utama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memori RAM, yang kedua adalah memori sekunder. Memori RAM itu biasanya menyimpan file sementara saat komputer digunakan, tetapi memori sekunder menyimpan data-data dalam waktu yang lama. Nah, hasil dari memori utama ini kemudian masuk ke dalam port keluaran dan dikeluarkan melalui peralatan keluaran seperti HDMI. Port keluaran ini seperti HDMI dan banyak lagi Type C. Ini seperti dalam bentuk monitor ataupun dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input. Perangkat input adalah komponen yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Perangkat input memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Ini ada beberapa contoh perangkat input meliputi keyboard, mouse, mikrofon, scanner, kamera. Keyboard sendiri digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Kemudian ada mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Ada juga mikrofon digunakan untuk merekam suara dan masukkan audio lainnya. Kemudian ada scanner digunakan untuk mengubah gambar atau dokumen fisik menjadi bentuk digital. Yang terakhir ada kamera digunakan untuk mengambil gambar atau video. Terus ada bagian proses. Proses dalam konteks komputer mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh unit pemroses komputer. Biasanya CPU atau Central Processing Unit untuk menjalankan instruksi dan mengolah data yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Proses meliputi operasi matematika, logika, manipulasi data, dan eksekusi program. CPU ini menerima instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan melakukan operasi sesuai instruksi tersebut. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Data yang telah diproses menampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna atau komputer lain. Beberapa contoh perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, memori. Monitor ini menampilkan teks, gambar, dan video secara visual, hasil dari pemrosesan komputer itu sendiri. Kemudian ada printer, menghasilkan salinan fisik dari teks atau gambar yang telah diproses. Kemudian ada speaker, mengeluarkan suara atau audio hasil dari pemrosesan. Yang terakhir ada memori. Memori adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh komputer selama proses dan pengoperasian sistem. Yang terakhir ada yang namanya memori. Memori komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada RAM atau biasa disebut dengan Random Access Memory. Memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara program yang sedang dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian ada ROM, Read Only Memory. Memori yang berisi instruksi atau data penting yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Ini termasuk BIOS atau Basic Input Output System yang memungkinkan komputer untuk boot. Terus yang terakhir ada hard drive atau HDD, Solid State Drive SSD. Memori penyimpan utama yang menyimpan data dan program dalam jangka panjang. Bahkan ketika komputer dimatikan, HDD ataupun SSD menggunakan media fisik seperti piringan magnet, sementara SSD menggunakan chip flash tanpa bagian bergerak. Kemudian untuk tahap selanjutnya terakhir yaitu langkah-langkah menginstal Windows 10. Nah, untuk tata cara menginstal Windows 10 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mendownload file yang ada di Microsoft. Kemudian yang kedua menggunakan hard flash disk sebagai boot. Kemudian yang ketiga menginstalnya di komputer. Nah, untuk yang tahap 1 dan 2 saya jelaskan melalui video tutorial. Kemudian yang ketiga saya jelaskan melalui PowerPoint karena keterbatasan saya tidak mempunyai komputer tambahan untuk saya install. Baik, langsung saja ke video selanjutnya. Baik, melanjutkan video saya yang sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows 10 di PC ataupun di laptop. Baik, untuk tahap pertama ini kita masuk ke web resmi dari Microsoft Creations Tool. Di sini ada yang menu paling atas. Baik, paling atas ini unduh gambar disk Windows, kita klik. Scroll ke bawah, kemudian ada tulisan unduh sekarang. Kemudian kita klik unduh. Karena saya sebelumnya sudah mengunduh, kemudian saya cancel kembali. Saya masuk ke yang sudah saya unduh, MediaWire tadi. Kita klik. Kemudian kita yes. Tunggu sebentar untuk melakukan penginstalan. Setelah loading beberapa saat, kemudian muncul tulisan, kita klik save. Save. Mungkin videonya saya potong-potong karena batas waktunya yang lama. Jadi, selanjutnya di sini ada dua menu. Menu yang pertama itu upgrade this PC now, kemudian ada create installation media USB flash drive, DVD or ISO file for another PC. Nah, kita pilih yang bawah ini, kemudian klik next. Nah, untuk kita di sini menggunakan bahasa Inggris saja, tapi untuk bisa diubah kita klik ini klik, kemudian kita bisa pilih, namun saya lebih memilih bahasa Inggris saja. Sini Windows 10, kemudian yang 64 bit. Oke. Kemudian kita next. Ini terdapat dua pilihan antara USB flash drive, kemudian ada ISO file. Nah, antara kedua ini memiliki perbedaan. Yang pertama, jika kita menginstal USB flash drive, ini akan memakan ruang di dalam flash disk kita yang cukup besar, yaitu 8 GB. Kalau kita menginstal ISO file, ini kemungkinan tidak lebih dari 5 GB ataupun sekitar 3 GB atau 4 GB. Nah, maka dari itu, untuk menghemat ruang space yang ada di flash disk saya memilih untuk memakai ISO file. Nah, untuk ISO file ini nantinya kita membutuhkan yang namanya Rufus untuk menginstalnya ke dalam flash disk saya. Kemudian kita pencet next. Baik, setelah proses penginstalan di sini sudah finish, kita klik finish. Tunggu beberapa menit untuk tahap selanjutnya. Kemudian setelah ini kita install yang namanya Rufus. Rufus. Nah, di sini kita klik Rufus, kemudian ada file unduhan, kita unduh. Kebetulan saya sudah mengunduhnya. Pertama-tama kita masukkan flash disknya terlebih dahulu. Setelah flash disknya kita masukkan, di sini kita select yang namanya flash disk kita, kemudian ISO-nya tidak ada yang diubah seperti format biasa. Nah, kita select di sini, kita yang namanya desktop, kita pilih window ISO, open, selesai, kemudian standar window ISO, kemudian kita start, create, oke, mati, oke, checking for oke, karena di sini flash yang kita gunakan kosong, maka kita format lagi.
sedang proses. Baik, setelah penginstalan selesai, kita pencet, kita klik close. Oke, kita sudah mempunyai yang namanya bots untuk menginstal Windows 10. Dan untuk tahap selanjutnya, karena saya tidak mempunyai laptop untuk menginstal Windows, maka dari itu saya mempresentasikan dalam bentuk gambar. Dan untuk presentasi selanjutnya dalam bentuk PowerPoint akan saya presentasikan. Baik, setelah tahap yang pertama dan kedua, masuk ke tahap ketiga, yaitu cara menginstal Windows 10 di komputer. Yang pertama yaitu pastikan Anda sudah mencolokkan flashdisk pada laptop atau komputer yang akan diinstal Windows 10. Nah, yang flashdisk tersebut yang tadi telah kita masukkan buat file Windows tadi, kemudian tekan tombol Fn plus F2 untuk masuk BIOS, menu BIOS. Tapi ini tergantung kepada merek laptop itu sendiri yang bersifat umum. Kemudian Anda akan melihat tampilan BIOS yang kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya arahkan ke boot menggunakan tombol kiri kanan. Jadi kita mengarahkan ke menu boot. Setelah ke menu boot, di urutan pertama adalah hard drive. Dengan kata lain, laptop atau komputer Anda akan melakukan booting pertama kali dari hard disk. Supaya laptop yang kita gunakan menggunakan flash disk, maka harus menempatkan removing disk ke urutan pertama. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memilih removable disk, kemudian menggesernya menggunakan tombol tambah atau kurang sampai urutan di posisi teratas. Setelah melakukan konfigurasi yang tadi, kita klik ke kiri, ke kanan menggunakan tombol arah ke menu exit, kemudian save. Setelah itu komputer akan memulai untuk melakukan boot. Nah, di sini kita memencet tombol sembarang saja supaya lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian ada yang namanya Active Windows. Jika kita tidak memiliki cache Windows 10, jangan khawatir karena kita bisa melakukan aktivasi tersebut dalam proses instalasi selesai. Nah, kemudian ada pilih edisi Windows yang diinginkan. Maka kita akan memilih yang namanya Windows 10 Pro, kemudian klik next. Setelah memilih Windows 10 Pro, kita kemudian centang satu accept the license terms, artinya kita telah menyetujui apa yang telah ditulis di sini, lalu pilih next. Pilih custom, install Windows only advanced, next. Kemudian pilih drive untuk menambahkan drive baru untuk menginstal Windows ini, next. Tentukan ukuran partisi, lalu apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Hitungan kasarnya seperti ini. Misalkan ukuran harddisk laptop saya 500 GB, beri ukuran minimal 150 GB. Sudah lebih dari cukup. Partisi yang pertama kali saya gunakan ini merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut partisi C. Setelah dipilih, kemudian klik OK, kemudian next. Proses instalasi, maksud ke proses instalasi Windows. Proses instalasi ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Ketika sudah mencapai 100%, kita bisa mencabut flashdisk yang telah ditanamkan dari awal tadi. Selanjutnya adalah memilih lokasi. Kita memilih di negara Indonesia, next. Kemudian let keyboard kita memilih US, yes, skip saja. Kemudian di sini kita menggunakan komputer laptop untuk keperluan pribadi, maka dari itu kita setup for personal as, kemudian pilih next. Kita menggunakan setup personal as karena laptop ini untuk keperluan pribadi, bukan keperluan organisasi ataupun company. Kemudian next. Di sini kita disuruh untuk memasukkan yang namanya akun Microsoft.
Microsoft. Jikalau kita tidak memiliki ataupun lupa, maka bisa memilih untuk offline account, kemudian next, klik next, kemudian next, pilih nomor untuk opsi pengaturan privasi yang tidak dibutuhkan, kemudian pilih accept. Mungkin kita no saja, langsung di accept, dan penginstalan Windows pun selesai. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.